Babibu, bincang-bincang bersamamu. Bincang bersama bulan tamu dengan pembahasan ringan, menyenangkan, dengan tujuan tanpa pembodohan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di acara Babibu, bincang-bincang bersamamu. Saya Alvin Syahullah dan bulan tamu kita pada pertemuan kedua ini adalah Mas Gilang Tahes Pratama. Ada Pratamanya. Nah, Mas Gilang Tahes ini secuplik dari prolog kehidupannya menjadi ketua HMPS. Oh, HMC Mas Yomian. Iya, HMC. Ya, tapi saya HMC. jadi ketua kelas. Saya nggak jadi ketua HMC. Ya siapa lah itu terserah. Berarti Mas Gilang nggak mau diungkapkan identitasnya, tapi namanya Mas Gilang. Kadung. Nah, Bagaimana? ini tema pembahasan kita Mas, itu literasi digital. Dan kita ingin ngulik sedikit dan banyak dari itu. Ya, mungkin dari pertemuan kita bisa membawa manfaat untuk para penonton. Amin, amin. Pastinya itu harus membawa kemanfaatan. Harus pasti. Karena memang apa sebenarnya visi kita memberantas pembodohan. Nah, ini khususnya untuk kader PMII dan manusia seluruh umumnya. Oke. Gitu. Nah, mungkin langsung saya mulai dengan pertanyaan Mas. Bagaimana Mas? Dengan simpel ya Mas, apa itu literasi digital? Apa itu literasi digital? Oke. Sebelumnya Saman mungkin sudah sudah membaca beberapa tulisan-tulisan terkait literasi digital dan lain-lain. Cuma saya hanya menyinggung secara umum dan general saja. Kalau literasi digital itu menurut saya atau yang pernah saya ketahui dan saya pahami Mas? Atau menurut siapa? Enaknya jenengan Mas. Kiranya mangke sasaran kita penonton juga paham. Ya, siap. Kalau literasi digital itu sendiri saya nggak mau muluk-muluk. Intinya kan penitik beratan bahwasanya literasi yang dulu itu terkait hasil cetakan atau majalah atau koran dan lain-lain. Ketika ditambahi dalam diksi digital itu menjadi makna yang lebih modern mungkin. Hasil-hasil literasi digital itu bisa dituangkan dalam medianya seperti aplikasi di Play Store yang teman-teman ada yang mendownload di Play Store mungkin juga ada seperti baca berita dan juga ada beberapa aplikasi yang notabene itu memang berisi muatan-muatan hasil karya tulis yang memuat informasi, dedikasi, edukasi atau isu terkini, isu faktual dan lain-lain. Itu bisa kita maknai sebagai yang namanya literasi digital. Ya, betul. Di lain sisi juga ada yang namanya transisi modernisasi. Yang dulunya itu jadi gini, dulu tahun 1950-an ada beberapa orang-orang yang memiliki tingkat perspektif visioneritas itu menggambarkan bahwasanya ada orang terus lihat TV. Di dalam TV itu dia itu melihat koran. Itu hampir sama seperti yang kita rasakan saat ini. Bahwasanya jangankan hanya di televisi, di HP saja kita itu juga bisa menikmati hasil dari literasi itu sendiri. Entah itu majalah, tulisan, atau kita menulis. Itu bisa kita akses menggunakan yang namanya gadget mungkin, atau mungkin laptop atau komputer dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nah ngene Mas, saiki berita-berita wis kebanjiran Jawa dhewe kan saiki Mas. Nek cara mbiyen media cetak iku mungkin ya sing iso terbit tulisannya nggo wong-wong sing terpilih kan ngono Mas, pakai sing ngirim. Oke. Dan jumlah penerbit kan nggo saiki. Enggak kayak saiki Mas, sing sampean sing babe, bukan nek Kompas nek Tempo dan ada Aufklärung juga di Play Store. Bisa. Ada juga penerbitnya Rumi. Iya. Tapi nggak ada isinya.
Tidak apa-apa. Habis ini Minimal kita sudah dimulai. ada mulainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kuwi nek mungkin ade dulu iku akeh negatif walaupun positifnya akeh Mas. Kayak misalnya hoax. Nah, ade soal literasi digital ini, kemampuan awak dhewe iki piye Mas ngolah ya Mas? Bagaimana kita mengolah literasi digital? Iya, mengolah Terkait dampak ya. dampak ya. Bisa Kalau dampak itu ini lagi-lagi kita kembali ke arah historis ya. stories. Dulu itu sebelum ada yang namanya aplikasi yang basisnya itu memuat hasil literasi, dalam koran pun sudah ada yang namanya hoax. Hoax. Mungkin itu kalau sahabat Alpin ini pernah melihat atau mungkin pernah menonton filmnya Bumi Manusia. Bumi manusia. Di situ dengan cerdasnya Mbah Pram, sosok Pramudia Anantatur ini mengolah yang namanya peristiwa atau keadaan di mana Nyai Ontosoro dan juga yang cowok, sama tahu namanya siapa? Mingke. Nah, Mingke itu pernah menjadi korban hoax yang dimana hoaxnya itu diterbitkan di dalam koran oleh pemerintahan Belanda, digunakan untuk dalam ajang oposisi atas argumentasi dari pribumi. Jadi mereka itu dengan dengan kekuatan literasi, dengan kekuatan media itu bisa mengendalikan emosional sosial. Nah, ya kuwi Mas. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, iya Mas. Terus iki nek andewe ngatasi dampak sosial iki Mas. Oke, dampak sosial saya menyoroti ada dua hal ya, ada dua dampak secara pribadi dan juga dampak secara sosial. Dampak secara pribadi, kita sebagai orang itu entah bisa atau tidak menjadi sebisa mungkin untuk mengimani apa yang ada dalam tulisan, apa yang ada apa segala bentuk informasi yang ada dalam hasil karya itu tadi. Jadi begitu. Yang namanya hoax itu tidak masif hanya ketika ada yang namanya literasi digital. Literasi yang ya biasa literasi pada umumnya. Dulu di eranya Mbah Tirto Adi Suryo, pada saat itu juga marak yang namanya pengendalian emosi secara sosial oleh koran. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau sampean pernah tahu salah satu menteri medsosnya Hitler, Nazi, itu ada yang namanya Joseph Goebbels. Tahu kan? Enggak, Mas. Oh, enggak tahu. Nah, gimana, Mas? Oke, tak kasih tahu. Joseph Goebbels itu pernah mengatakan bahwasanya jika Anda ingin menguasai suatu negara atau bangsa, maka kuasailah medianya. Jadi medsos itu merupakan kunci utama untuk memberikan suatu kebenaran atau mungkin kenyataan semu atau kebenaran semu terkait kebenaran aslinya. Jadi kalau semisal sampean itu ingin menguasai suatu negara atau bangsa, ambil saja dari teorinya Joseph Goebbels, era kepemimpinan Nazi, Hitler, yang mengatakan bahwasanya apa tadi? Jika Anda ingin menguasai suatu negara atau bangsa, maka kuasailah medianya. Joseph Goebbels juga pernah mengatakan bahwasanya kebohongan yang dikatakan berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran. Iya benar ya. Kebohongan yang dikatakan secara berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu ketika kita tarik ke dalam diri sendiri atau kita menariknya dalam garis individu masing-masing, ya setiap kita sendirilah yang harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengfilterisasi, menyaring setiap informasi yang masuk. Kan begitu. Contoh ada tokoh dikabarkan atau diisukan seperti A, B, C, X, Y, Z, bla bla bla. Boleh pada saat itu, kalau bagi saya ya, boleh pada saat itu kita mempercayainya. Tapi terlepas dari itu semuanya, kita juga harus mencari kebenaran yang lain. Kira-kira seperti itu. Dari kebenaran yang lain. Soalnya begini Pak, Ya. kita hidup di negeri
atau negara Indonesia, di mana tingkat budaya literasinya itu sangat minim, sangat Iya, rendah. Bahkan mungkin sampean ya sebagai moderator saya pada saat ini, Host mas. host, Host, oke, yes. sahabat Alpin di samping kiri saya ini, host. Mungkin sampean bisa jadi satu di antara teman sampean sekelas yang memiliki kesadaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat yang namanya perang literasi. Perang literasi. Kita literasi membawa kebenaran untuk melawan pembenaran dan juga kebohongan. Kira-kira seperti itu. Iya, Jadi Mas. ya hoak itu sendiri ditangkal dari diri kita sendiri. Tidak bisa kita mengendalikan sosial kalau kita tidak bisa punya objek per individu. Kira-kira seperti itu. Iya, Karena setiap individu yang berhasil untuk filterisasi hoak nanti Filterisasi. atau penyaringan hoak itu bisa menjadi suatu kelompok yang bebas dari hoak. Kira-kira seperti itu. Iya mas. Ini nih mas. Ada emang ngomong enak. Goleki kebenaran yang media. Carane dengan literasi kan ada kudu menfilterisasi. Karena enak sing aku mau titik mas mang lagi mau nih kene Iya, bang. bagaimana? Enak filterisasi, pengkategorianisasi, jadi mengkategori informasi, mencari informasi. Nah ini mas akhirnya mas. Mergo awak dhewe saking penak yang golek informasi sing tamang sama banjir kuwi mang. Terus adik golek apa ya? Adik ngomong literasi sing maca sik ya mas. Nah tip sampean ben Caca itu gelem maca atau menjadi pembaca yang baik. Nah itu ya mas. Oke, menjadi pembaca yang baik. Pembaca yang Bagaimana ya? Saya merasa bukan sebagai pembaca yang baik. Soalnya terkadang belum cukup satu buku saya selesaikan, saya khatamkan. Itu ada buku lain yang menarik. Akhirnya saya kepo, akhirnya saya ketarik. kan sama tidak saya baca. Oh iya. Jadi kalau saya sendiri ada dua tipe seorang pembaca dan semuanya itu baik. Tipe yang pertama adalah pembaca yang membaca, dan yang kedua pembaca yang mencatat dan menganalisis. Mencatat dan menganalisis. Betul. Ada seorang pembaca, ada dua orang, semuanya membaca satu halaman pertama dari sebuah buku dan sama-sama membaca halaman yang sama, tulisan yang sama, di buku yang sama. Yang satunya itu mendapatkan ilmu dari satu halaman, dan yang kedua ini mendapatkan ilmu sebanyak satu buku. Contoh, dalam satu halaman itu intinya menceritakan tokoh ABC gitu. Pembaca pertama ya sudah, infonya itu saja. Ya. Kalau untuk pembaca kedua bisa mencatat mulai dari kata-kata yang kata-kata yang sekiranya maknanya sulit dimengerti. Ini maksud dari kata ini apa sih? Diksi ini artinya apa sih? Terus tokoh ini siapa? Tokoh B siapa? Tokoh C sampai X, Y, Z. Ketika semua terkumpul, dia catat, dia analisis, dan dia itu mempelajari itu lagi, mempelajari hal yang telah dia catat. Dia telah mendapatkan kebaikan dari satu halaman buku dan juga ilmu yang dia dapat hasil analisis dari catatan tadi. Jadi ada yang satu halaman dia baca selesai, dan ada juga ketika ada orang membaca satu halaman, dia mendapatkan ilmu dari satu buku. Kira-kira seperti itu. Dan life is choice, hidup adalah pilihan. Sampai pilih yang mana? Iya. Karena bagi saya keduanya tetap jadi pembaca yang baik. Pembaca yang baik. Dan ada yang terakhir, pembaca yang baik adalah pembaca yang menghatamkan bukunya. Gitu. Dikatamkan. Iya betul, seperti halnya skripsi mas. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Kira-kira seperti itu. Apalagi mas? Nah, kemungkinan nanti kalau sahabat PMI dan manusia ciptaan Tuhan pada umumnya ingin menanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, Nah, siap. Ini jadi untuk semuanya bisa bertanya karena sangat menghina kan ketika kita mendengarkan tapi kita nggak paham dengan cara nggak tanya. Betul. Atau dengan cara apalagi kita itu sebagai mahasiswa yang hidup dalam iklim sivitas akademika. Soalnya kalau dalam garis historis ya, garis sejarahnya, ini juga menyinggung apa yang saya katakan tadi, bahwasanya
kita harus menguasai media dan lain-lain, karena nanti masuk ke dalam arena literasi berbasis digital seperti saat ini. Penting bagi saya untuk mengatakan ini ya, ini penting saya utarakan, soalnya literasi media dan media literasi sekaligus dengan literasi digital, bagi saya itu penting dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Kira-kira seperti itu. Seperti kemarin itu babatnya itu tahun 1964 di Amerika. Seingat saya di Amerika ada suatu event yang bertajuk Association Leadership on Media Education, di mana pada tahun itu UNESCO itu memiliki yang namanya perhatian lebih kepada literasi media dan media literasi untuk memasukkannya ke dalam jenjang pendidikan. Ini bagi saya seorang kader PMII ya juga penting. Terlepas dari pergerakan yang namanya Kang Mahbub Junaidi, itu juga seorang wartawan, seorang penulis, penerjemah, pemikir juga. Kira-kira seperti itu. Jadi yang namanya seorang aktivis pergerakan atau tokoh pergerakan, jika tidak bisa mengkaji apa yang ada dalam tanda kutip otaknya Kang Mahbub, bagi saya mereka belum bisa menggali apa Kang Mahbub atas julukan sang pendekar pena. Iya mas. Kira-kira seperti itu. Nah, saya teruskan tadi. Yang 1964 itu akhirnya itu dikaji terus oleh UNESCO sampai sekitaran tahun 1970-an kalau nggak salah. Itu akhirnya ada dua negara yang melirik ide revolusioner dari UNESCO. Di antara keduanya yaitu ada Inggris dan Australia, yang kemudian disusul oleh Amerika Latin. Bahwasanya yang namanya media literasi ini penting bagi mereka untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, Indonesia itu memasukkan kurikulum literasi itu tadi itu baru tahun 1990-an. 1990. Selisih 25 tahunan kira-kira seperti itu. Dan ini seorang kader PMII bagi saya selain pergerakan juga penting untuk kepenulisan. Ya, sesuai dawuhnya, sesuai fatwanya Mbah Pram. Aku menulis maka aku abadi. Iya. Kan begitu. Aku abadi. Kalau dalam bahasan filsafat itu ada cogito ergo sum. Ya. Aku berpikir maka aku ada. Setelah cogito ergo sum itu apa? Setelah ada cogito ergo sum, kita jangan lupa scribo ergo sum. Oh, iya, mas. Setelah aku berpikir maka aku ada, maka setelah itu aku menulis maka aku ada. Karena dengan tulisan aku bisa abadi. Kira-kira seperti itu. Iya mas. Jadi ya, kayak aku dulu kan mengupayakan kan tulisan yang baik. Setiap kita harus mengupayakan itu dan mengusahakan. Ya, dan saya nyatanya di diary saya. Tidak apa-apa, minimal nulis. Kan bener. Tapi tulisannya selesai toh? Selesai. Nah, itu tulisannya sudah baik. Gitu. Tulisannya baik adalah tulisan yang selesai. Kira-kira seperti itu, sahabat Alvin. Yo Mas Gilang, sahabat Gilang, Mas Gilang dan bulan tamu di Habibu, bincang-bincang bersamamu. Mungkin ini Mas, pertanyaan terakhir gitu. Mungkin yo rada enek filsafat-filsafat mergo adanya. Monggo sampean ngomong kebenaran nggih, kebohongan yang berulang-ulang menjadi kebenaran lah. Kebohongan yang diucapkan berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Kebohongan nek wis lumrah jadi bener yang wong. Soalnya public sosial itu melumrahkan dan menormalisasi itu. Dan aku ngene Mas entar rasane ya iki rada keresahanku subjektif ya cah. Kayak adik golek sadurunge ditakok kebenaran Mas ya. Selanjutnya wis ngono ya. Setelah itu apa itu kebenaran? Kayak adik golek kebenaran iku oleh nggur komedia Mas. Sih ya. Bener Mas kayak PDF itu media misalnya. Aku ada enggak ngerti PDF di apa wis di modifikasine apa gak ya mergo nek kayak aku ya iki mewakili mahasiswa tingkat bawah. Ekonomi tertindas. Kapan kayanya? Oke. Nah itu gimana Mas? Penyanyi Mas. Ada yang golek kebenaran tapi apa ya? Mediumnya ada lewat media digital nih zaman saiki. Jadi ini
eh, saya awali ya. Saya awali sampai detik ini pun saya itu masih mengimani bahwasanya kebenaran paling benar, si paling benar, si paling itu adalah Tuhan itu sendiri atau the God. Entitas yang bernama Tuhan ini saya rasa suatu entitas yang layak mendapatkan legitimasi sebagai si paling benar. Karena analogi saya dulu setelah menciptakan alam semesta beserta isinya, asumsi saya Tuhan itu membuat cermin raksasa bernama kebenaran, kemudian dihempaskan di bumi, pecah berkeping-keping dan diambil, dipungut oleh setiap manusia. Setiap manusia mengatakan bahwasanya iki kebenaranku, ini kebenaranku, ini kebenaranku. Oh tidak, itu kebenaran kamu, itu kebenaranku, dan lain-lain dan lain-lain. Sampai saya berpikir bahwasanya bagaimana cermin itu adalah sebuah puzzle. Kenapa tidak kita gabungkan saja kebenaran-kebenarannya, kemudian kita cari puzzle apa yang kurang, potongan apa yang hilang. Karena kalau saya sendiri, kebenaran manusia adalah kebenaran yang fluktuatif, tentatif, dan sedikit dan subjektif. Jadi ketika sampean bertanya bagaimana cara kita mencari kebenaran itu seperti tulisan di PDF tadi ya, karena itu juga salah satu bentuk dari media. Saya teringat kata-kata dari salah satu dosen saya. Beliau namanya Bapak Mulya Ardi. Badannya tinggi besar, berjenggot juga, sangat tenang sekali dalam memberikan ilmu, memberikan mata kuliah. Beliau dawuh begini, untuk mencari sebuah kebenaran kita itu tidak cukup untuk dalam mencari satu sumber. Jadi contoh katakanlah ada sebuah buku, mungkin kita harus membaca 2, 3, 4, 5, 6 buku yang lain untuk kemudian agar bisa kita mengatakan bahwasanya buku ini benar. Dan perlu diingat, kebenaran yang menurut sampeyan itu anut, itu bisa jadi kebenaran yang masih bersifat tentatif dan fluktuatif juga. Bisa jadi besok berganti lagi gitu. Maka dari itu kita juga harus mencari sumber-sumber lain sebagai sumber pembanding, dan juga kita harus istiqomah dalam mencari sumber-sumber tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kebenaran kita itu tetap terrefresh, terbarukan setiap harinya, setiap bulannya, setiap detiknya. Kira-kira seperti itu. Contoh dulu ya, dulu itu ketika saya kelas 3 SD, ketika ditanya ada berapa planet di tata surya ini, planet di tata surya bagi saya pada saat itu hanya 8. Saya menjawab 8, salah. Ternyata benar. Ya, yang benar itu ada 9 ditambah Pluto. Kemudian saat saya menginjakkan kaki di kelas 6 atau naik ke jenjang madrasah sanawiyah MTS ya, setingkat SMP, ternyata planet di tata surya itu tetap 8. Ini membuktikan bahwasanya saya itu visioner sejak kelas 3 SD sampai mau naik ke SMP. Nah, maksud saya seperti itu. Bukan karena kita plan-plan, kan begitu? Iya, Mas. Karena kebenaran manusia itu pasti kebenaran subjektif dan bisa objektif jika ada yang namanya data plus fakta empiris. Kalau saya sendiri seperti itu. Hanya karena jawaban yang berbeda bukan berarti itu bisa langsung dikatakan pelin-pelan. Seperti tadi saya kelas 3 SD jawab ada berapa planet? 8. Yang benar 9 karena ada Pluto. Ketika saya mau masuk ke SMP, ternyata planet yang benar itu ada 8. Nah, Plutonya hilang. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan seperti ucapannya Pak Mulya Ardi, ketika kita membaca satu buku harus ditopang membaca buku yang lain, bahkan sampai 10, 11. Ade neng babi iki ya caca ya aja nggo sitok tok. Nek kata-kata sing gak ero fluktuatif aku dhewe gak ero ya. Kemarin ning golek. Iya Mas yo.
pakai kata-kata sing nggak iso nggak belajar. Dan mungkin ada ucapan penutup dari Mas Gilang atau ada masih lagi? Apa ya? Kalau saya katanya sudah mentok di sini. Sudah. Apalagi ya perlu disampaikan kira-kira Mas Alvin, sahabat Alvin? Nah, mungkin yang disampaikan saya kan tadi saya sampean Mas. Saya panjang lu nggak bisa. Gimana Mas? Atau kata penutup? Apa closing statement dah? Bisa closing statement. Closing statement dari saya nggak mau muluk-muluk ya, karena kita di sini nawaitunya itu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kepada pemirsa yang ada di media manapun yang menonton video saya dengan sahabat Alvin, ketika ada salah kata maupun pengucapan atau pengistilahan, saya mohon koreksi sebanyak-banyaknya. Kan kira-kira seperti itu. Orang yang anti kritik itu merupakan orang yang kolot, orang anti evaluasi. Betul. Mereka lupa bahwasanya dengan adanya evaluasi kita bisa membuat suatu inovasi. Kira-kira seperti itu. Dan untuk menutup perjumpaan saya hari ini, saya menutup hanya dengan dua kalimat yang digabung menjadi satu kalimat ya nanti. Untuk sahabat-sahabatku sekalian yang ada di seluruh dunia dan multiverse, setelah kogito ergo sum jangan lupa scribo ergo sum. Setelah menulis jangan lupa setelah membaca setelah berpikir jangan lupa menulis. Kira-kira seperti itu. Kogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Scribo ergo sum, aku menulis maka aku ada. Kira-kira seperti itu sahabatku yang ada di Indonesia, dunia dan multiverse. Oke. Terima kasih Mas Gilang atas itunya. Dan jangan lupa untuk sahabat Babibu, kritis kan ya. Berarti Mas Tais bukan anti kritik ya. Bisa dikritik. Ya, kalau bisa kritik saya sebanyak-banyak mungkin. Dan aslinya saya nggak setuju tentang setelah aku ada lalu saya menulis, enggak. Kalau saya membaca dulu. Jadi pembaca yang baik dulu. Kalau saya seperti itu. Tapi karena kita ada durasi dan saya menjadi host di sini, jadi saya harus netral kan. Iya. Yang kita ambil pikirannya. Saya boleh tambahan sedikit. Apa Mas? Tadi kan sampean menjadi seorang membaca dulu. Kalau bagi saya langsung menulis saja. Soalnya apa? Orang membaca belum tentu bisa menulis. Kalau orang menulis, saya kira belum tentu bisa membaca. Tapi itu bisa dilanjut. Berarti subjektif. Kan kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Setelah berpikir jangan lupa menulis. Jangan lupa makan dulu baru berpikir. Oke, siap. Nanti masuk angin. Terima kasih untuk sahabat Babibu, bincang-bincang bersamamu. Saya tutup karena tadi sudah salam, berarti sekarang masa salam lagi nggak usah. Oke. Terima kasih, dadah.